Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para remaja, jamaah mushola Nurul Huda yang berbahagia, dan para pemirsa NH Channel di mana saja. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Hari ini kita bertepatan dengan hari kelahirannya manusia yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Manusia yang menjadi cahaya keabadian bagi seluruh alam semesta. Manusia yang paling sukses dan paling mengagumkan dari seluruh spektrum kehidupan. Baik ia sebagai pribadi, baik ia sebagai pemimpin keluarga, maupun ia sebagai pemimpin di dalam masyarakat. Hari ini kita sama-sama bergembira. Kita senang hati kita dengan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus mencintai beliau dan beliau pun mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki materi pengajian yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama membaca sholawat, yaitu saya ambil dari Mahalul Qiyamnya Maulid Al-Barzanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. As-salawat Sallallahu alaika asyraqal badru alaina
فاهتفت منه البدور مثل ما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه. Malam ini tema kita berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip dari kitab Syirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh orang Indonesia asli, ulama Indonesia. Beliau ahli tafsir, beliau kelahiran Rapang, Sulawesi, yakni Profesor Dr. Quraish Shihab. Kalau menurut Dr. Habib Ali Hasan Bahar, inilah kitab Syirah satu-satunya yang ditulis oleh orang Indonesia asli yang isinya begitu luar biasa, kata beliau. Karena ini kitab menulis tentang sejarah Nabi tapi dalam sorotan Al-Quran dan hadis sahih. Jadi hal-hal yang tidak sahih tidak dipakai. Jadi yang sesuai dengan Quran, sesuai hadis sahih. Nah ini kita lihat nih. Jadi ada pemahaman-pemahaman berkembang di masyarakat. Seperti ketika Nabi lahir, singgasana Bizantium, kerajaan Bizantium hancur. Katanya waktu Nabi lahir, Nabi udah disunat. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti kita lihat kritik hadisnya, benar atau tidak. Nah di kitab ini saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kehamilan Aminah yang ditinggal dalam keadaan hamil, kepergian suami tercinta menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Siti Aminah ketika melahirkan 2 bulan dalam kandungan, suaminya Abdullah, ayahnya Nabi, meninggal. Ini ada di dalam keterangan Al-Barjanji Rawi yang sering dibaca tuh, Pak Bambang, Bang Ajat suka baca tuh, ya kan? Gimana awalnya? Wa amma tamma min hamlihi syahraini ala masyuril marwiyah tufina bil madinatil munawwarah. Jadi tatkala kata si Al-Barjanji, tatkala kehamilan Aminah 2 bulan, maka meninggallah Abdullah di Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Jadi Nabi ayahnya meninggal di Madinah. Tufiya bil Madinatil Munawwarah.
Allah menghibur hatinya dengan janin yang dikandungnya. Jadi beliau merasa senang karena yang dikandungnya bukan sembarang orang, bukan sembarang manusia. Itulah yang membuat beliau tidak terlalu sedih atas kematian suaminya. Gitu ya. Kesedihannya pun diringankan oleh mertuanya Abdul Muthalib yang juga kehilangan putra yang paling dia cintai, merupakan suami Aminah. Jadi kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib yang dalam berjanji disebut As-Saibah, Saibatul Hamdi, yaitu orang tua yang bijaksana. Ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti. Riwayat-riwayat menyatakan bahwa Aminah tidak mengalami gangguan dan kesulitan akibat kehamilannya sebagaimana yang biasa dialami oleh wanita-wanita hamil. Jadi Aminah tidak merasakan mual, mules, terus ngidam, mau makan mangga muda Pak Jiharno, mau megang pala yang botak. Kan ada ya kan orang ngidam ada ya. Pak, saya pengen megang pala gitu ya Bu Esti ya. Ada kan? Nah, itu enggak ada. Aminah enggak pernah. Ya. Aminah enggak ngalamin kayak orang, kayak ibu-ibu yang biasa gitu. Ini bisa jadi karena harapannya terhadap janin yang dikandungnya menutup rasa sakit, pening dan mual. Jadi enggak mual. Karena begitu bergembiranya beliau. Karena yang dikandung itu tuh luar biasa. Nanti ini akan menjadi rasul. Jadi hilang semua tuh rasa sakit dan sebagainya. Bahkan bukankah dalam beberapa riwayat selama masa kehamilan itu dari saat ke saat ada bisikan mimpi yang menggembirakan tentang janin yang dikandungnya. Jadi Aminah ngalamin mimpi selama hamil Nabi Muhammad. Ngimpi-ngimpi yang bikin beliau tuh senang, beliau terhibur gitu ya, walaupun suaminya udah meninggal. Mengingat dan merenungkan hal tersebut memberikan ketenangan dan rasa aman dan mengenyahkan segala yang mengganggu fisik dan pikiran. Masa kelahiran. Diriwayatkan pada suatu malam ketika bulan memancarkan sinarnya dengan terang. Berarti bulan purnama ya. Bulan lagi terang-terang banget. Sekali lagi Aminah mendengar suara. Nih ada suara yang entah dari mana. Aminah mendengar suara. Tidak lama lagi engkau akan melahirkan tokoh umat ini. Kalau dia lahir, berdoalah memohon perlindungan untuknya dari Yang Maha Esa. Dan semua yang iri hati dan namailah dia Muhammad. Jadi yang memberikan nama Muhammad itu adalah Aminah atas suara-suara yang pernah beliau dengar gitu. Tapi ada yang mengatakan yang memberikan nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib. Pada hari Senin malam menjelang fajar, berarti malam Selasa nih. Iya, pas banget ya Bu ya. Masya Allah, merinding saya jadinya. Ya Allah, Nabi Muhammad ini lahir nih. Malam Selasa Pak, ini Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah hadir nih ya. Pas banget lagi ya, kelahiran Nabi Muhammad, Pak Lurah datang. Nah, malam Selasa menjelang fajar, Aminah ditemani oleh jariahnya, pembantunya yang dari Ethiopia, budaknya. Siapa namanya Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Siapa pembantunya Nabi? Siapa budaknya Nabi yang ngebantu ngelahirin? Ini kudu kita tahu. Jangan sejarahnya Ariel yang kita tahu. Ya enggak? Rapi Ahmad kita tahu emaknya. Ya kan? Yang janda itu, ya kan? Bukan. Pembantunya Nabi, pembantu ibunya Nabi namanya Ummu Aiman. Nah, jangan salah. Ya, Ummu Aiman. Orang Ethiopia, orang hitam. Orang Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ini yang luar biasanya dari Nabi. Nabi orangnya begitu besar rasa terima kasihnya. Sampai pernah riwayat ketika menaklukkan kota Mekah, Nabi masuk kota Mekah, yang beliau cari itu yang pertama di mana? Ummu Aiman. Beliau terkenang. Ummu Aiman yang membantu kelahiran. Mulai merasakan tanda-tanda melahirkan. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa bidan yang membantu Aminah bukan bidan suci, Puji, bukan. Tapi namanya bidan As-Safa. Bukan Puji yang di BGN, bukan. Jadi yang membantu adalah bidan As-Safa namanya. Ingat tuh ya, ada dua wanita yang
yang begitu ada di dalam hati Nabi, Ummu Aiman dan As-Safa bidannya, ya. Bukannya Nyai Enap, bukan. Ya, yang Nyai Enap yang kampung hutan udah meninggal ya. Atau apa Nyai Juria apa siapa situ? Dulu ada ya. Apa Edi dulu lahiran di bidan apa di Mancot? Dukun. Kalau saya dulu lahirnya sama Nyai apa ya? Tuh lupa tuh, ya. Bukannya Enap, sebelumnya Enap, generasi sebelumnya Enap ada di kampung hutan. Banjir bukan. Itu generasi sekarang itu, bukan. Maicot, ya. 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 Ya, saya lupa. Maicot. Ya. Neneknya Bapak Hanafi, wakil RW 012 dulu, Hanafi almarhum. Bapaknya Kong Ahmad. Nah itu, ya. Bulan kelahiran beliau, beberapa riwayat pendapat pakar tentang masa kelahiran Nabi. Riwayat yang paling populer adalah beliau lahir di tahun gajah. Tetapi kapan persisnya terjadi perselisihan. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berkata bahwa hari setelah peristiwa kebinasaan gajah. Ada yang bilang 50 hari setelah peristiwa gajah. Ada lagi yang berpendapat beberapa bulan sesudahnya. Ada yang menyatakan kelahiran beliau terjadi 30 tahun atau 70 tahun setelah peristiwa gajah menyerang Ka'bah. Tuh. Jadi ada beberapa riwayat, nggak bisa dipastiin, namanya juga sejarah. Makanya kalau ada yang bilang Ubaidillah bukan anaknya siapa? Bukan itu yang masalah nasab ya kan? Zuriyah Rasul katanya Ubaidillah bukan anaknya siapa gitu kan? Itu nggak bisa dipastiin, bisa juga namanya nama orang Arab kan banyak beda-beda ya kan. Kita nggak tahu, lahir kita lupa siapa yang ngebantunya. Apalagi Nabi Muhammad. Bulan kelahiran beliau diperselisihkan. Yang populer adalah 12 Rabiul Awal. Jatuhnya hari Senin malam. Jadi malam Selasa. Bertepatan tanggal 29 Agustus 580 Masehi. Jadi Nabi ulang tahunnya 29 Agustus. Ya. Sejarawan Al-Mas'udi menilai bahwa kelahiran terjadi 50 hari setelah kehadiran pasukan bergajah. Nah, jadi terjadi perbedaan. Tapi yang paling kuat adalah pendapat Nabi lahir pada hari Senin. Karena ini didukung oleh riwayat hadis Imam Muslim, hadis sahih yang menyatakan Rasul pernah ditanya, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya tentang hari Senin, puasa hari Senin. Nabi menjawab, zalika yaumun wulidtu fihi. Aku dilahirkan pada hari Senin, makanya aku berpuasa. Jadi Nabi memperingati kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Ini dalil, salah satu dalil dari 21 dalil tentang Maulid. Nah, itu sahih ya. Mahmud Al-Falaki Al-Masri, pakar ilmu falak Mesir, sebagaimana dikutip oleh Ali Husni dalam bukunya Abdul Muttalib Jaddir Rasul, menetapkan bahwa Nabi lahir pada hari ke-55 setelah kekalahan tentara bergajah. Berita gembira untuk kakek dan paman. Kembali pada kelahiran Nabi Muhammad, riwayat yang sangat logis menyatakan bahwa setelah kelahiran beliau, Aminah mengutus seseorang menyampaikan berita gembira kepada Abdul Muttalib yang ketika itu sedang bertawaf di Ka'bah. Jadi Aminah langsung ngasih tahu mertuanya, bilangin mertua saya ya, bilangin sama mertua saya ngelahirin. Nah kebetulan mertuanya Abdul Muttalib lagi tawaf di Ka'bah. Ini menandakan bahwasanya ibadah tawaf itu udah ada jauh sebelum Rasulullah ada. Sejak zaman Nabi Ibrahim orang udah pada tawaf di Ka'bah. Tuh, jadi ibadah haji itu salah satu ibadah tertua. Bukan cuma di zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim udah ada tawaf di Ka'bah. Lagi tawaf dikasih tahu, ningkongnya dikasih tahu ningkongnya, Kong, cucunya lahir. Tuh, cucunya lahir. Maka ia dengan bergembira mengunjungi mantunya dan cucunya
ngelihat cucunya lahir. Itu sunnahnya kita kalau orang lahir kita tengokin, apalagi cucu kita. Masya Allah, tengokin. Itu hatinya seneng yang ngelahirin tuh kalau kita tengokin. Gunung dibilang gede, ya kan? Masih gedean gunung sama hatinya, ya kan? Masya Allah, senang. Kemudian Abu Lahab mendengar dari jariahnya hamba budaknya Suaibah berita kelahiran bayi laki-laki almarhum saudara kandungnya Abdullah. Jadi Abu Lahab itu saudara kandungnya Abdullah, bapaknya Nabi, apa namanya, paman ya, encingnya Nabi nih, Abu Lahab. Ia begitu gembira sehingga ia memerdekakan Suaibah. Walaupun tidak kurang dari 40 tahun kemudian, Abu Lahab tampil sebagai seorang yang sangat-sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab itu waktu lahirnya Nabi gembiranya luar biasa. Sampai Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya, saking senangnya. Budak tuh harganya 60-70 juta bu, zaman dulu tuh dimerdekain tuh hari kelahiran Nabi. Walaupun tidak kurang setelah itu 40 tahun dia menjadi orang yang menentang Nabi. Emang yang namanya orang benci itu, orang gak senang itu bukan cuma dari luar, dari saudara sendiri juga banyak ibu ya. Kadang-kadang kita berdakwah ngajak orang, yang nentang bukan orang lain, justru saudara kita. Tuh, itu yang sakitnya tuh Nabi tuh, Abu Lahab. Tapi Abu Lahab kendati demikian kegembiraannya terhadap kelahiran Nabi Muhammad diberi ganjaran oleh Allah. Dalam satu riwayat dinyatakan paman Nabi Abbas, ada lagi nih pamannya Nabi nih. Jadi Abu Lahab, Abdullah, Abbas. Setahun setelah kematian saudaranya, Abu Lahab mimpi melihat memakai pakaian putih. Nah Abu Lahab nih meninggalnya nih kan dia mah orang kafir nih, nggak mau ikut ke Islam. Dia memang benci sama Nabi, sampai mati juga. Nah Abu Lahab ini Abbas ngimpi ngelihat saudaranya nih Abu Lahab pakai pakaian putih. Dia menanyai tentang keadaannya. Abu Lahab menjawab dalam mimpi itu bahwa dia di neraka. Dia ada di neraka. Hanya saja setiap malam Senin Allah meringankan siksanya karena dia memerdekakan hamba sahayanya Suaibah yang datang menyampaikan berita kelahiran keponakannya yaitu Muhammad. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, ini hadis menjadi dalil paling terkuat. Kalau kata Gus Bahama, ini dalil terkuat orang ngerayain maulid Nabi. Suaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, dimerdekain. Tuh, jadi ibaratnya Abu Lahab selama maulid, pas maulid ngasih 60 juta. Tuh, kita ngasih berapa ya Pak Herman ya? Bingung ya? Iya. Jadi Abu Lahab ngasih maulid 60 juta. Lah kita berapa nih? Ceban berangkat bertiga. Aduh, anak 2. Udah gitu dapat kotak, 1 kotak sama Pak Edi, dibagi 4 kotaknya. Baik banget tuh Pak Edi ya. Udah begitu orang pada pulang, dia kagak pulang. Ikut makan bareng sama panitia. Oh, udah menang 2 kali. Ya Allah, ya. Jadi jangan sayang-sayang kalau buat maulid. Ya, minimal mah cepet. Minimal kalau kita cinta sama Nabi, orang kalau maulidnya goceng, maulidnya 10.000, itu dipertanyakan rasa cintanya sama Nabi. Betul apa betul? Iya, Bu RT nih Pak Mail. Ya, 200. Ya, jangan lupa. Kalian amplopin ya. 200. Iya, tuh. Ini Pak Lurah ada, Pak Herman semuanya ya. Tenang aja. Nah, ini dalil yang paling kuat tentang Maulid Nabi. Akikah dan penamaan. Aminah menyusukan anaknya beberapa hari lamanya, lalu dilanjutkan oleh Suaibah al-Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika datang menyampaikan berita kelahiran Nabi. Jadi Nabi itu setelah disusukan oleh Aminah, ibunya, disusukan oleh Suaibah, mantan budaknya Abu Lahab, itu yang menyusukan. Lalu Suaibah ini berprofesi sebagai ibu yang menyusukan bayi-bayi. Karena orang Arab itu biasanya anaknya nggak disusuin sama dia,
tapi disusui sama orang lain. Kenapa? Karena takut dia melayani suami nanti kurang fokus. Makanya yang nyusuin orang lain. Pada hari ke-7 kelahirannya, Suhaibah sendiri menyusukan juga bayinya bernama Masruh. Pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib menyembelih beberapa ekor binatang dan menjamu karib sahabatnya. Jadi ada tahniyah, rasa syukur. Jadi ketika cucu kita lahir, anak kita lahir, kita motong kambing sebagai rasa ungkapan rasa syukur. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang gak bersyukur kepada manusia, dia gak bersyukur kepada Allah. Tuh, rasa ungkapan syukur, rasa syukur. Makanya kita kelahiran Nabi Muhammad ini kita kudu merayakan gitu ya, dengan gembira. Jangan malah pergi mulu ke puncak lah, nyampe kagak, bensinnya habis. Ya malah raya. Untung saya nggak ada ngajak. Ketika itu ia ditanya mengapa putra Abdullah itu dinamai Muhammad, berbeda dengan nama-nama leluhurnya. Abdul Muthalib menjawab, aku mengharap dia terpuji berkali-kali di langit dan di bumi. Memang kata Muhammad mengandung arti terpuji berkali-kali. Beda dengan Mahmud. Pak Mahmud tuh, Pak Mahmud artinya terpuji cuma sekali. Yang muji RT doang, kalau enggak PED doang. Udah. Tapi kalau Nabi Muhammad berjuta-juta orang sampai sekarang, miliaran manusia memuji namanya, selalu dibaca. Bahkan bulan Maulid ini status di WA, iya nggak? Tuh Bu Esti termasuk statusnya. Itu selawat. Ya kan Ustadz Nuryadin saya lihat selawat. Pedi doang yang nggak bikin status. Ya, harusnya bikin status, ya nggak? Pada semuanya baca selawat. Ada Barjanji, ada Adiba, ada Simtud Duror. Oh banyak ya selawat-selawat gitu. Jadi kalau nama Muhammad artinya yang dipuji. Makanya kita kalau punya cucu, punya anak, namain Muhammad atau Ahmad. Ya Bu ya, Ahmad. Terserah belakangnya mau namain lagi terserah. Muhammad Syafi'i atau Ahmad Syafi'i boleh. Ahmad Zaki boleh, silakan. Ahmad Saiful boleh. Ya. Jangan nama-nama artis, ya jangan. Mendingan nama-nama itu. Sebab itu dimuliakan. Kata Nabi, siapa orang yang namanya Muhammad atau Ahmad, muliakan dia. Memang sebelum kelahiran Nabi Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani telah memperbincangkan tentang akan datangnya seorang Nabi berdasarkan informasi kitab mereka, sebagaimana dikemukakan. Riwayat-riwayat tentang kelahiran Nabi Muhammad. Demikian itulah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar untuk direnungkan riwayat-riwayat yang menguraikan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat kelahiran. Seperti situasi yang dialami Aminah saat-saat sebelum melahirkan, bagaimana keadaan bayinya yang menjadi kelak menjadi seorang nabi. Demikian juga berguncangnya singgasana Bizantium dan pudarnya api yang disembah di Persia. Ada lagi yang menyatakan bahwa tahun kelahiran Nabi saat semua ibu melahirkan anak laki-laki sebagai keberkahan yang dibawa oleh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad adalah bukti kebenaran. Sebelum merinci riwayat terlebih dahulu, penulis, maksudnya Pak Quraisyhab, perlu mengingatkan apa yang penulis kemukakan dalam pengantar syirah ini, yaitu bahwa sosok Nabi Muhammad adalah bukti mujizat yang bersumber dari Allah. Tidak mustahil ada hal-hal luar biasa, baik rasional maupun suprarasional yang terjadi pada diri beliau atau yang dialami oleh ibu beliau pada saat kelahiran dan sebelum sesudahnya. Memang kita tidak harus berkata bahwa kelahiran beliau sama dengan kelahiran Nabi Isa atau apa yang dialami oleh Aminah. Suara yang didengar Aminah berpesan kepada agar anaknya diberikan nama Muhammad. Terlebih dahulu diingatkan bahwa Nabi Muhammad lahir sudah tersebar berita melalui orang Yahudi dan Nasrani bahwa akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa, namanya Muhammad. Jadi udah ada di kitab Injil, Taurat itu udah disebutkan nanti akan lahir manusia. Nabi terakhir namanya Muhammad.
udah disebutkan. Injil itu namanya perjanjian baru. Kalau Taurat perjanjian lama. Taurat yang megang Nabi Musa, Injil yang megang Nabi Isa. Itu udah ada. Bahkan di Quran disebutkan, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Kata Allah, orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, maksudnya Nabi Muhammad nggak bisa baca, ummi. Alladzina yajidunahu maktuban yang mereka dapat tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, yang indahum yang ada di dalam mereka, sisi mereka fit Taurati wal Injil, di Taurat dan di Injil. Tuh udah ada nama Nabi Muhammad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tuh, jadi namanya itu dalam Quran bahwasanya kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar dengan datangnya Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad, Muhammad. Tuh, Nabi Isa juga ngomong begitu, direkam di dalam Quran. Makna itu sejalan dengan informasi, saya bacain kan ya, Injil Yohanes. Ya kita udah kayak di gereja, ada Injil Yohanes. Ya ada nih keterangannya dalam Injil Yohanes. Kata Isa Al-Masih, jikalau kamu mengasihi aku, waduh, ntar kalau Papa Nalu ngedenger, Pak Ustadz baca Injil juga. Ini mas saya ngutip aja Ibu, nggak apa-apa ya. Jadi kata Nabi Isa, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan. Yang tahu Bapa nih ini Ismail. Ya, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuh, maksudnya penolong itu Nabi Muhammad gitu ya. Itu ada di Injil. Nggak tahu masih ada apa udah dihapus, nggak tahu dah. Tanya RT Mail aja. Nama-nama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, penafsiran penulis kemukakan bahwa mereka yang enggan memahami apa yang dialami ibu Nabi, sesuatu yang bersifat suprarasional, yaitu mereka tidak menerima apa yang diterima oleh agamawan. Jadi nama-nama ibu Nabi, namanya Aminah yang artinya merasa aman. Bapaknya namanya Abdullah, artinya pengabdi atau alat yang digunakan Allah. Kakeknya Abdul Muthalib namanya Saibaham, orang yang terpuji. Yang bidannya namanya As-Safa, artinya yang sehat sempurna. Yang nyusuin namanya Halimah, wanita-wanita yang lapang dada. Jadi nama-nama itu tidak bersifat kebetulan, tapi memang sudah direncanakan oleh Allah. Masya Allah. Itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Enggak kayak kita, bapak kita namanya siapa, emak kita siapa, yang bidan waktu kita lahir siapa. Kalau Nabi Muhammad memang udah Allah siapin dari nama-nama itu. Nah, ini riwayat kehadiran Maryam, ibundanya Nabi Isa, dan Asiyah, istrinya Fir'aun ketika Nabi lahir. Diriwayatkan bahwa saat kelahiran Nabi Muhammad ada 2 orang yang ngedampingin Aminah dari sekian banyak wanita yang hadir ketika itu. Kedua sosok ini disebut khusus dalam surah At-Tahrim ayat 11 dan 12, yaitu Asiyah istri Fir'aun dan Maryam. Menurut para ulama, pada mulanya yaitu pada saat melahirkan Aminah merasakan sesuatu yang serupa dengan rasa takut. Tapi tidak lama kemudian dia merasa ada cahaya yang memenuhi dunianya. Lalu tampak olehnya seakan-akan sejumlah perempuan mengelilingi pembaringannya dan mencurahkan kasih sayangnya. Aminah menduga bahwa mereka adalah putri-putri Bani Hasyim. Dia terheran-heran dari mana mereka mengetahui bakal kelahiran anaknya, padahal dia tidak memberitahu siapapun. Namun saat kemudian dia mengetahui bahwa mereka yang dikira putri Bani Hasyim tidak lain kecuali As-Sariyah, sesuatu yang berkunjung pada seseorang saat tidurnya.
terbayang olehnya bahwa terdapat di antara wanita-wanita itu Maryam dan Asiyah istri Fir'aun. Masya Allah. Jadi bisa juga kedatangannya itu bisa dalam kondisi benar-benar datang ketika lahir, bisa juga dalam mimpi. Dalam mimpinya itu ketika mau melahirkan beliau dikunjungin. Ya namanya yang lahirnya bukan manusia sembarangan, Allah mengutus tuh ruhnya Asiyah dan ruhnya Bunda Maryam untuk melihat, untuk membantu menghibur Aminah, insyaallah. Ya. Nah itu dijelaskan. Lahir dalam keadaan telah dihitan, disunat dan terputus tali pusernya. Nah ini benar apa enggak nih? Gitu ya. Kan banyak juga nih yang kita dengar nih Pak Herman. Nih apalagi bulan Maulid nih. Biasanya ustadz-ustadz, kiai-kiai suka ngomongin nih. Ya kan? Nabi lahir dalam keadaan udah dihitan. Ya, ini kalau Nabi udah dihitan berarti udah enggak ngubungin dokter Dani lagi udah. Iya, dokter Dani yang kalau sunat orang dikasih mobilan pakai remote. Ya udah ada baterainya lagi. Bisa aja dokter Dani ya. Aduh. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan terputus tali pusernya dan telah disunat oleh malaikat Jibril. Riwayat ini sangat diragukan kebenarannya, kata Pak Quraish Shihab. Nih, ya, sangat diragukan. Bukan saja karena ini menjadikan beliau lahir tidak seperti manusia yang sangat membutuhkan tali pusar guna menyalurkan makanan. Bagaimana kalau tali pusernya putus? Makannya bagaimana di dalam ini, ya kan? Nah ini juga enggak logika, ya nggak bisa. Maka diragukan. Nah, tetapi juga maka kalaupun terjadi maka tidak ada keistimewaan khusus. Buat apa? Kalau ini kemudian diangkat dijadiin ceramah. Nabi Muhammad lahir tali pusernya udah keputus, udah sunat. Lah Nabi mah walaupun nggak diceritain begini juga tetap mulia. Gitu buat apa gitu kan, nggak ngaruh apa-apa buat Nabi, ya kan? Ya. Nabi mah emang udah mulia tuh, ya. Nah itu berarti pendapatnya diragukan ya Pak. Hadisnya dhaif. Ulama-ulama hadis telah membantu kita menolak riwayat ini setelah mereka menyatakan kelemahan riwayat tersebut. Ibnu Katsir menilai semua hadis yang berkaitan dengan ini adalah dhaif, lemah. Ya, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa riwayat ini tidak wajar disebut-sebut. Nah, itu. Jadi enggak perlu lagi dicerita-ceritain tuh yang kayak begitu. Nabi udah disunat apa gitu ya, enggak perlu. Enggak ada pengaruhnya sedikit pun. Semua yang lahir pada tahun kelahiran Nabi adalah laki-laki. Nah, ini ada lagi nih pendapat nih. Katanya waktu Nabi pas lahir, semua yang lahir laki-laki. Dinyatakan dalam beberapa riwayat bahwa tahun kelahiran Nabi Muhammad, keberkahan beliau maka semua wanita melahirkan anak laki-laki. Riwayat ini jelas kelemahannya, kata Pak Quraish Shihab. Menetapkan hal tersebut memerlukan penelitian yang amat sulit. Gimana mau ditanya satu-satu ya? Sebab ini menyangkut ratusan, kalau enggak berkata ribuan kelahiran di beberapa lokasi dalam waktu yang panjang, yakni setahun lamanya. Riwayat yang sering dibaca dalam buku-buku maulid Nabi semacam ini adalah dampak pandangan masa lalu yang menganggap kelahiran anak perempuan tidak membawa keberkahan, berbeda dengan anak laki-laki. Oh, ternyata terpengaruh dengan mitos-mitos dulu bahwa yang bagus itu anak laki-laki bukan anak perempuan. Nah itu ya. Terus ada lagi riwayat lagi, pancaran cahaya ke timur dan barat. Diriwayatkan ketika Nabi lahir terpancar cahaya di timur dan di barat ke seluruh penjuru. Riwayat ini bersumber dari macam-macam sumber. Ada dari Nabi sendiri yang menceritakan bahwa ibunya melihat cahaya ketika beliau lahir. Pada pakar riwayat Ibnu Ishaq, demikian juga Abu Ya'la meriwayatkan dari siapa yang langsung mendengar daripada Aminah ibu Nabi. Ada juga yang bersumber lain. Kalau melihat periwayatan ini masing-masing mandiri, maka nilainya tidak sahih. Tetapi karena banyaknya riwayat yang memberitakannya, maka ada ulama hadis semacam Zahabi yang menilai dapat diterima walaupun nilainya tidak sampai sahih. Jadi baru nyampe hasan aja.
nggak sampai sahih. Itu ya. Hasan artinya bisa diterima riwayatnya. Kalau waktu Aminah lahir ada cahaya di timur dan di barat, itu benar. Ya. Keluar biasaan menyangkut kelahiran tidak diperlukan. Nah, ini populer. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dibaca dalam beberapa kitab maulid. Ini riwayat maulid nih, termasuk Al-Barjanji mungkin ya. Yaitu runtuhnya sekian tembok dari istana kaisar, padamnya api yang disembah orang-orang Majusi di Persia, robohnya beberapa gereja. Pakar-pakar riwayat juga sekian banyak cendekiawan, antara lain Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam fikih syirahnya menilai riwayat tersebut lemah, dhaif, lemah, nggak bisa dijadikan dasar hukum. Memang kalaupun benar-benar terjadi, ia tidak dapat dijadikan bukti kenabian, nggak bisa. Akhirnya perlu diingat bahwa Al-Quran berkali-kali menegaskan kemanusiaan Nabi Muhammad yang serupa dengan manusia-manusia yang lain. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sampaikan bahwa aku adalah manusia biasa seperti kamu, cuma bedanya aku diberikan wahyu, kamu tidak, kata Nabi. Riwayat-riwayat yang mengandung keluar biasaan yang dihadirkan oleh para perawi dalam konteks kelahiran Nabi Muhammad, baik yang sahih maupun yang tidak sahih atau yang bercampur keduanya, kesemuanya bukanlah bukti yang meyakinkan semua orang tentang kenabian beliau. Bukti yang paling jelas kenabian beliau adalah sosok beliau dengan akhlak yang mulia. Masya Allah. Jadi akhlak beliau lah bukti kenabian beliau, bukan cerita-cerita tentang kelebihan-kelebihan beliau. Masya Allah. Ya Bu ya. Nah inilah sekelumit tentang, kalau mau dibacain, Ustaz sampai jam berapa ini kita ya? Tuh. Iya, sampai sahur ini Pedi. Iya. Jadi ini saja tentang kelahiran. Mudah-mudahan di hari Maulid ini kita dapat keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat panjang umur, kita bisa meneladani akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.